Saudara Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Luar Negeri maksimal membantu pemulangan jenazah Eril ke Indonesia agar segera tiba di tanah air. Pemulangan jenazah putra Ridwan Kamil ke tanah air akan dibantu maksimal oleh pemerintah pusat secara maksimal. Presiden Jokowi juga telah menyampaikan bela sungkawa kepada Ridwan Kamil atas wafatnya Eril. Ya, sudah 2 hari yang lalu saya sudah berkomunikasi dengan Pak Ridwan Kamil untuk menyampaikan duka cita yang mendalam, tapi juga alhamdulillah sudah ditemukan. Saya sudah perintahkan kepada Kementerian Luar Negeri, pada Dubes untuk secara maksimal membantu kepulangan jenazah dari Swiss ke Indonesia, dan kita harapkan insya Allah segera bisa terlaksana pemulangan jenazahnya. Menurut Wahyu Mijaya, Kepala Biro Adpim Setda Provinsi Jawa Barat, jenazah Emeril Khan Mumtaz atau Eril direncanakan dimakamkan di permakaman keluarga di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saat prosesi pemakaman, pihaknya tidak ingin menghalangi orang untuk bersimpati maupun berdoa. Akan ada pengaturan untuk warga dan juga keluarga agar tetap nyaman saat prosesi pemakaman berlangsung. Dan inilah saudara, kawasan Yayasan Islamic Center Baitul Ridwan milik keluarga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istrinya Atalia yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Eril. Alat eskavator, puluhan pekerja melakukan pembersihan lahan untuk pendirian tenda dan makam di lahat dekat pembangunan masjid berukuran 5 x 5 meter dan sudah ditandai. Lebih lengkap soal rencana pemakaman putra Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril di Cimaung, Jawa Barat kita akan tanyakan pada Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, dan juga tentu Eril ini banyak yang mengenangnya sebagai sosok yang baik dan penuh dengan kegiatan sosialnya. Sore hari ini juga ada teman Eril, ada Manik Marga Mahendra. Kita akan ke Manik dulu. Manik, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Manik, jadi ini mengenal almarhum Eril justru karena dua-duanya dari organisasi yang berbeda, tapi punya cita-cita yang sama, betul? Betul, Mbak. Jadi apa sih cita-citanya, terus kemudian pertemuannya bisa dengan Eril waktu itu, padahal dari organisasi berbeda kalian? Yap. Jadi perlu diingat terlebih dahulu bahwa memang saya dan almarhum Emeril baru kenal tidak cukup lama gitu ya, di tahun 2020 pertemuan pertama kali justru karena pandemi COVID-19. Saat itu Emeril dengan komunitasnya Jabar Zilenial memang memiliki kegiatan di Jabar, salah satunya juga yang saya ingat adalah berbagi nasi bungkus, gerakan berbagi nasi bungkus kala itu, dan teman-teman kami Centennials saat itu juga sedang menggalang kegiatan relawan yang bekerja sama dengan Satgas COVID-19. Tidak lama berselang kami datang ke Bandung dan kemudian kami bertemu langsung dengan almarhum Eril untuk berdiskusi tentang apa itu gerakan generasi Z ya. Jadi komunitas kami sama-sama berbicara tentang masalah sosial, khususnya pada masalah atau pada generasi Z itu sendiri, Centennials dan Jabar Zilenial. Jadi kami ingin punya pemahaman yang sama, frekuensi yang sama, serta cita-cita yang sama bahwa generasi ini pun juga memiliki banyak sekali kebutuhan dan juga hal-hal yang seperti layaknya generasi lain untuk bisa diperhatikan gitu. Dan itu kira-kira yang kami bicarakan pertama kali bertemu secara offline di tahun 2020 kira-kira. Jadi pertemuan secara langsung, tatap muka langsung dengan Eril mungkin baru hanya sekitar 1-2 kali berarti? Betul, secara langsung offline itu di tahun 2020 di sekitar bulan Oktober, dan kebetulan saat itu sedang COVID. Oke, pertama kali ketemu dengan Eril ini kan juga putra dari Pak Gubernur. Waktu itu seperti apa sih pertemuannya? Kan kalau misalnya mungkin baru mengenal, oh mungkin ini saya belum kenal nih, saya takut harus menyapa duluan. Bagaimana waktu itu? Iya, tentu ini juga yang saya sangat takjub dari almarhum ya. Beliau sangat memahami bahwa almarhum ini juga punya privilege, tapi tak apa ya, bisa dibilang
Eril ini tidak mengurangi sedikit pun rasa empatinya kepada orang lain. Dan pertemuan pertama kami justru di warung kopi sederhana di pinggir jalan di sekitar Bandung, yang kemudian juga hanya memesan 1 gelas kopi susu saat itu panas untuk kami sama-sama berbicara tentang masalah generasi Z. Dan dari situ saya memahami bahwa Eril adalah sosok yang sederhana tapi juga punya cita-cita yang begitu besar. Tapi saat itu Manik sendiri sudah tahu belum sih kalau misalnya Eril ini adalah putra dari gubernur? Karena kan kalau tadi Manik bilang justru di kafe sederhana, malah di warung gitu. Iya, ya tentu saya tahu ya. Sebelum bertemu saya juga sudah sempat mengetahui profilnya almarhum ini gitu. Jadi sudah mengetahui, tapi yang saya tidak kira adalah bagaimana penerimaannya terhadap kami dan bagaimana caranya berbicara terhadap kami juga itu sangat-sangat baik dan tidak mengurangi sedikit pun empatinya. Ya, boleh bagaimana sih mengenang Eril ini, Manik? Kalau kita lihat di media sosial ya, mungkin kalau Manik sempat berkenalan, bertemu dengan Eril, tapi banyak justru masyarakat Indonesia, ada kalangan artis juga yang mungkin belum bertemu, tapi kayaknya sudah merasakan banget nih kebaikan dari almarhum ini. Iya. Sekali lagi mungkin perlu diingat bahwa memang saya belum lama mengenal almarhum Eril, tapi apa yang bisa kita sama-sama teladani adalah kebaikan-kebaikan dan rasa rendah hatinya, juga semangat sosialnya yang kemudian ia sampaikan kepada komunitasnya ataupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Itu juga yang menurut saya sangat almarhum juga mampu menyambut komunitas kami dengan sangat baik dan juga bisa bekerja sama dengan baik pada saat itu. Manik tetap bersama kami ya, karena saya akan menyapa. Sekarang ada Bupati Bandung melalui telepon, sudah ada Dadang Supriyatna. Selamat petang, Pak Dadang. Assalamualaikum. Selamat petang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dadang, jadi sudah pasti ya Pak ya, sudah confirm ya bahwa jenazah Eril ini akan dimakamkan di pemakaman milik keluarga di Cimaung. Betul. Tadi sudah ada kabar bahwa Kecamatan Cimaung atau Desa Cimaung itu keluarganya Pak Gubernur dan Ibu Atalia, dan memang pada saat saya kemarin siang ke Pakuan, ke rumah dinas Pak Gubernur, menyampaikan kepada saya bahwa almarhum atau jenazah akan dimakamkan di Cimaung. Dan saat ini persiapan keluarga sudah disiapkan. Nanti tinggal datang diperkirakan hari apa untuk pelaksanaan pemakaman. Kalau untuk persiapannya sendiri, Pak Bupati seperti apa? Besok kan jenazah akan diterbangkan menuju ke Indonesia, nanti dijemputnya di manakah? Terus kemudian nanti akan proses pemulangannya atau proses pada saat tiba di Bandung seperti apa, Pak Bupati? Menurut informasi yang saya terima tadi siang, Pak Kapolres telepon saya bahwa persiapan di makam keluarga sudah dipersiapkan dan keluarga juga sudah mempersiapkan di lokasi atau di makam yang direncanakan untuk almarhum Eril yang nanti akan disiapkan dan dimakamkan di makam keluarganya Pak Gubernur. Kalau untuk Pak Bupati ini kan berita di kehilangan Eril saja banyak sekali yang ingin begitu mengetahui kabar terbaru. Yang terakhir jenazah juga sudah ditemukan. Pasti banyak juga warga Bandung, mungkin yang dari luar Bandung juga ingin pergi melihat pemakaman jenazah Eril. Bagaimana proses pengaturannya? Karena kan pasti mungkin juga tidak dapat membendung ya Pak Bupati, rasa duka, rasa empati yang dirasakan oleh warga juga. Baik. Saya sudah koordinasi, kami sudah persiapkan dari Dinas Perhubungan, dari Kasat Pol PP dan juga Pak Kapolres untuk mengatur lalu lintas dan lokasi makam yang tentunya ini sudah dikoordinasikan sehingga memang tidak bisa dihindari nanti yang tempat terhadap almarhum, karena memang almarhum salah satu sosok anak yang soleh dan tentunya ini membuat simpatinya terutama warga masyarakat Kabupaten Bandung dan juga di luar Jawa Barat tentunya akan hadir nanti pada waktu pemakaman. Tentunya kami dari Pribumi tentunya menyiapkan segala sesuatunya dan koordinasi ini dilakukan dengan Pak Kapolres sehingga nanti pada pelaksanaannya tidak ada trouble. Ya, Pak Bupati,
jenazah Eril ini kan akan dimakamkan rencananya hari Senin di Bandung. Mungkin sebenarnya ada juga pemilihannya, mungkin bisa langsung dimakamkan langsung di Swiss begitu. Tapi mungkin Pak Bupati tahu kenapa akhirnya pihak keluarga memilih untuk memakamkan jenazah Eril ini di kampung ibu ya, di kampung Ibu Atalia. Baik, pada waktu sebelumnya memang Pak Gubernur pernah cerita kepada saya, bahkan beliau pada waktu halal bihalal, karena halal bihalal pertama itu di Kabupaten Bandung ya, pas pada waktu masuk kerja hari Selasanya langsung beliau dengan Ibu Atalia datang ke rumah dan saya dan menyampaikan pada saat silaturahmi itu bahwa pemakaman beliau dan termasuk keluarga dan tentunya sudah dipersiapkan di pemakaman keluarga di Cimaung. Memang itu salah satu lokasi yang tentunya sudah dipersiapkan oleh keluarga dan di saat itu juga di lokasi bahwa di situ akan dibuatkan Islamic Center dan tentunya ini salah satu impiannya Pak Gubernur yang tentu sudah direncanakan secara matang. Memang sebelumnya, memang saya ingat pada waktu hari keduanya masuk kerja pas halal bihalal. Oke, Pak Bupati di sini juga ada teman Eril namanya Manik. Manik, saya mau ke Manik. Manik ada rencana nggak untuk memberikan penghormatan terakhir pada almarhum Eril ke Bandung nggak? Ya, insya Allah bersama teman-teman dengan teman-teman dari Centennials. Oke, bersama teman-teman ya. Berarti rencananya besok atau Senin atau secepatnya? Secepatnya mungkin ya, nanti bisa bersama dengan yang lain kita akan koordinasikan. Oke, Pak Bupati, ini kan salah satu teman Eril juga, Manik bersama teman-teman. Saya yakin sih bukan hanya Manik dan teman-teman, tapi pasti banyak warga Bandung, orang-orang mungkin yang tidak mengenal secara langsung Eril, ingin lebih dekat dengan keluarga, ingin melihat juga mungkin bagaimana proses demi proses untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Eril, karena tentu almarhum ini juga banyak berjasa buat orang-orang mungkin yang kurang mampu. Ini bagaimana untuk menyatukan agar tetap bisa kusuk begitu Pak Bupati, tapi juga tetap menghormati pihak keluarga mungkin yang tentunya ingin mengucapkan bela sungkawa. Tentu nanti ada pengaturan ya, kami persiapkan koordinasi dengan pihak keluarga bahwa tentunya tidak bisa dihindari ya yang empati terhadap almarhum. Memang tadi saya katakan bahwa almarhum ini adalah salah satu sosok anak muda yang soleh dan tentunya banyak jasa yang sudah diberikan. Tidak bisa dihindari karena memang proses meninggalnya almarhum ini sangat mencengangkan semua tentunya. Tentu dari mulai hilang, proses pencarian dan saat ini sudah diketemukan. Dan terutama Ibu Atalia ya, yang mana pada saat saya berbahagia selalu menanyakan, saya pengen tahu jasadnya gitu. Dan sekarang sudah ada kabar dan ini merupakan suatu kebahagiaan juga mungkin dari keluarga sudah diketemukan jasad dan tentu memang merasa sudah lebih lega begitu ya Pak ya? Ya, tapi minimal ada diketemukannya almarhum ini salah satu gambaran dan sesuai dengan cita dan rencananya bahwa dimakamkan di makam keluarga. Insya Allah kami akan melakukan koordinasi dengan pihak keluarga harus seperti apa langkah-langkahnya yang pada akhirnya semua bisa berjalan dengan baik dan tertib. Amin. Terima kasih Pak Bupati Bandung, Pak Dadang Supriyatna sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Tapi terakhir jangan ditutup dulu Manik, saya mau ke satu pertanyaan terakhir. Manik masih bersama saya? Masih Mbak. Ya, Manik beberapa jam yang lalu di Instagramnya Ibu Atalia ini bertuliskan ada pesan begitu ya bahwa kalau misalnya dari Eril kita belajar untuk tidak berhenti melakukan kebaikan dimanapun kita dan kita harus meneruskan. Adakah kolaborasi yang akan dilaksanakan ke depan meskipun Eril sudah tidak bersama? Iya, sebelumnya saya ingin mungkin menyampaikan juga bahwa ini bukan tentang siapa saja teman Eril, tapi bagaimana almarhum Eril memberikan banyak sekali bisa kita bilang mungkin pelajaran kepada kita semua, termasuk diantaranya adalah tentang kegiatan-kegiatan sosial ini. Salah satu diantaranya yang sempat berhasil kami lakukan adalah sosialisasi vaksinasi untuk teman-teman generasi Z dari masalah COVID yang pernah dilakukan kemarin.
mengingat sudah terjadi dan sudah terlaksana, mungkin kami punya harapan untuk bisa terus menjaga hubungan dan silaturahmi dengan baik, khususnya dengan komunitas Eril ya di Jabar Zilenial, seperti itu. Terima kasih Manik Margana Mahendra, teman dari Eril. Terima kasih untuk mengenang Eril kepada kami di Kompas Petang.